selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan berdoa, semua anak-anak di rumah juga ikut berdoa ya. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali pagi hari ini kita dapat beribadah pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai tamatnya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sehat semua, semangat. Amin. Puji Tuhan ya, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus itu indah, lebih indah dari pelangi, Amin. lebih indah dari bintang-bintang di langit, Amin. bahkan lebih indah dari bunga di taman. Amin. Puji Tuhan, masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Kita ganti pujian kita dengan pujian Ku Berjalan ke Kanaan, ya. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Situ kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Biar cepet kita lari. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Anak-anak ikut lari enggak? Aduh, sampai ngos-ngosan kayak gini ya. Tapi kita udah sampai di Kanaan. Haleluya. Ya, masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Pengennya nyanyi terus ya, tapi waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji.
janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nanti Kak Dion berdoa buat firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini, kami semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami anak-anak mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Kitab Bilangan pasal 13. Bacaan kita di dalam Kitab Bilangan. Di mana Bilangan itu? Di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Puji Tuhan, kita akan baca Kitab Bilangan pasal 13. Udah ketemu semua? Bilangan pasal 13 ya. Kita akan baca ayat 25 sampai dengan 33. Udah ketemu semua? Bacaan kita pagi hari ini di dalam Kitab Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kusuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het
orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di depan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, orang Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan, ya. Dan Tuhan menjanjikan sebuah tempat. Kita tadi sudah nyanyikan pujiannya. Tempat itu adalah Kanaan, ya, merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, ya. Nah, anak-anak, setelah umat Israel berkumpul di satu tempat, di sana Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya dikirimkan pengintai-pengintai untuk melihat negeri Kanaan ini. Nah, anak-anak, di antara ke-12 pengintai ini ada 2 orang yang berani, ya. Dia namanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini dia percaya, dia punya iman bahwa Tuhan pasti dapat mengalahkan orang-orang kuat, benteng yang berkubu atau apapun yang ada di tanah Kanaan, dan kita dapat mengalahkan penduduk yang ada di sana, dan kita dapat menduduki tempat yang baik itu, karena dikatakan seperti di bacaan tadi, tempat itu tempatnya subur, ya. Bahkan waktu pulang setelah 40 hari mereka mengintai negeri Kanaan itu, mereka membawa hasil bumi dari Kanaan itu, ya. Mereka membawa setandan anggur dan yang lain-lain juga, ya. Nah, anak-anak, 2 orang ini mengatakan yang baik, tapi di antara itu yang 10 orang yang lain dia tidak mempunyai iman, ya. Mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang negeri itu. Dikatakan negeri itu orangnya memakan kanibal, ya, jadi memakan orang, sehingga berbikin kecut hati orang-orang Israel. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa di sana juga ada disebut raksasa. Ingat enggak waktu Daud mengalahkan Goliat? Nah, orang-orang enak itu tingginya seperti Goliat, ya, tapi Goliat juga dapat dikalahkan oleh Daud, ya. Anak-anak, nah, pada pagi hari ini, ingatnya sore, akan ceritakan selanjutnya. Akhirnya orang Israel beserta Yosua dan Kaleb
dapat sampai ke negeri perjanjian karena mereka mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa dengan Tuhan semua pasti bisa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak, kita perhatikan ya. Cerita tadi, 10 orang pengintai yang menjadi takut ketika melihat orang Kanaan yang besar. Mereka lupa bahwa Allah itu sebenarnya lebih besar daripada orang Kanaan. Namun Yosua dan Kaleb tetap berani karena mereka punya iman dan percaya bahwa Allah pasti menolong mereka. Nah, Tuhan mau anak-anak juga menjadi anak-anak yang berani ya. Kalau lagi ibadah sekolah minggu, berani bersaksi ke depan, berani menyanyikan pujian ke depan. Nah, ya anak-anak, jangan sampai anak-anak menjadi anak-anak yang penakut atau pemalu ya. Nanti Tuhan juga malu loh sama anak-anak semua. Ya. Nah, dari cerita ini dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai keberanian ya. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Nah, puji Tuhan anak-anak, ceritanya sampai di sini dan dikatakan di dalam ayat hafalan ya, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Bukan Yohanes ya, 1 Yohanes di belakang. Di belakang ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, itu ayat hafalan buat anak-anak. Nanti kalau ke sekolah minggu kita sudah beribadah bersama kembali, akan tanyakan ya. Belajar menghafal ayat biar Tuhan memberkati anak-anak semua. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan dan kita akan berdoa, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah seberapa kami yang ada, yang sudah mendengar firman Tuhan, dapat dikuatkan, Amin. dapat menjadi orang-orang yang berani, yang tidak penakut. Amin. Kami yakin ini semua adalah kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin.